Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Wijayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Hari ini saya tidak sendiri, tapi didampingi oleh rekan saya, Ibu Alfi Noviawati SPD. Beliau ini adalah salah satu guru pelajaran IPS di SMP Negeri Nasilau. Apa kabar Bu Alfi? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu sehat. Terima kasih Bu sudah siap untuk melakukan coaching praobservasi untuk pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Insya Allah Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu, yang mana sebagaimana sudah kita sepakati bahwa beberapa hari ke depan Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas, dan hari ini dilakukan dulu praobservasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran nanti ya. Adapun tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran, dan juga mungkin kita nanti bisa sharing terhadap apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus kita evaluasi lebih lanjut lagi. Jadi kita bukan menggurui gitu, tapi sharing saja ya, sharing saja. Dan kita sama-sama belajar. Baik, Bu, kalau boleh bertanya mungkin apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Iya Bapak, kebetulan saat nanti pas pembelajaran saya itu adalah tentang materi tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jadi adapun tujuan pembelajarannya itu sebenarnya ada 4 tetap. Yang pertama, saya mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan definisi kelangkaan dengan tepat. Yang selanjutnya dapat menguraikan minimal 3 peran desa dan kota untuk pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, dapat mengemukakan pendapat tentang usaha mengatasi kelangkaan dengan jelas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi dengan runtut Bapak. Ada 4 ya, ada 4 tujuan belajar yang akan Ibu Iya, lakukan. Bapak. Oke, baik Bu. Kira-kira Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan? Dalam area pengembangannya mungkin ada 2, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan sendiri Bapak. Kebetulan di kelas saya yang akan saya ajak nanti, terutama dalam hal keterampilan itu anak itu masih kurang Bapak. Lebih pada ke sikap masih rasa ingin tahunya masih sedikit dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti saya akan ingin mengembangkan agar anak dapat bertanya, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan setidaknya aktif di kelas. Dan untuk pengetahuannya mungkin pengetahuan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jadi anak itu peserta didik itu mampu setidaknya memperlihatkan bahwa ternyata kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia itu bukan hanya sekedar materi, tetapi dalam kehidupan nyata itu juga ternyata ada loh. Jadi akan menjadi suatu pembelajaran yang terrealisasi dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan nyata anak. Jadi pembelajaran apa istilahnya? Kontekstual ya, kontekstual bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, luar biasa berarti. Rancangan pembelajarannya Bu, misalkan mencakup strateginya, modelnya, metodenya dan lain-lain. Iya. Mungkin untuk rancangan terutama dalam strategi, mungkin saya akan lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten. Tetapi konten di sini lebih pada bukan yang ini mengada-ada, tetapi memang ini terjadi di sekitar kita. Kelangkaan itu terjadi di sekitar kita. Terus ada juga mungkin ya lebih ke diferensiasi ya itu. Nanti bisa juga itu Bu ya, disangkutkan dengan yang KSE itu ya. Oh iya. Sosial itu bisa. Iya. Terus mungkin untuk model pembelajarannya saya mengambil model pembelajaran problem-based learning, di mana permasalahannya kita harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus untuk metodenya mungkin nanti lebih ke diskusi Bapak, agar anak lebih mampu untuk bekerja sama dengan teman-temannya seperti itu. Bisa mengeksplor kemampuannya juga ya. Iya betul Bapak. Ya luar biasa.
Kira-kira Bu, media yang Ibu sediakan untuk pembelajaran wisuda apa saja ya? Iya. Siapa? Saya akan menyiapkan diantaranya yang pertama gambar. Nanti gambar itu mungkin nanti akan saya perlihatkan melalui PowerPoint-nya itu sendiri. Terus ada video PowerPoint. Nah, videonya itu lebih ke kontennya tadi Bapak. Jadi lebih permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di sekitar kita itu apa saja yang diambil mungkin dari berita-berita kita selama ini. Dan mungkin yang terakhir itu saya akan menggunakan platform Quizzes. Jadi agar selain untuk belajar, anak juga dalam Quizzes itu jadi lebih ke lebih menyenangkan kalau untuk Kuis ya, jadi lebih tertantang ya, lebih happy juga. Iya, Luar biasa, hebat Bu Atin. Saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi buat Bu Atin yang sudah mempersiapkan berbagai hal, dari mulai tadi strategi, model, metode, termasuk media yang akan ditayangkan nanti. Kira-kira kapan Bu itu akan dilaksanakan? Mungkin nanti saya akan kebetulan jadwal pelajaran itu saya itu nanti hari Selasa Bapak. Iya. Jadi mungkin saya akan menerapkannya hari Selasa dan mungkin sekarang sedang melakukan persiapan untuk sampai hari Selasa. Di kelas berapa nih Bu? Di kelas 8. 8 ya, di kelas 8. Iya, Pak. Terima kasih Bu atas wawancaranya untuk hari ini. Kita akan bertemu nanti pas di observasi Bu. Ya. Saya akan melihat bagaimana Ibu mengajar dan melihat bagaimana murid-murid belajar, dan itu nanti kita sharing saja Bu. Ya. Mungkin ada sedikit masukan lah dari saya, dan itu mudah-mudahan bisa meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru yang profesional. Dan nanti setelah ini kita juga akan mengadakan, setelah pembelajaran, setelah praktik, kita akan mengadakan wawancara kembali pasca observasi tentang apa yang sudah Ibu rencanakan sekarang, bagaimana rasanya nanti di lapangan. Mudah-mudahan sukses Bu. Mudah-mudahan sukses. Kita tinggal usah grogi ya, karena kita sharing Bu, tidak bukan mengurik. Hebat. Terima kasih, sukses terus Bu Atin. Terima kasih, selamat siang Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bergeraklah waktu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita semua sehat. Hari ini kita akan belajar apa ya? Pelajaran apa? IPB.
waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa kalian dalam pelajaran hari ini. Nah, kalian bisa tulis di sticky note ini. Misalkan, saya bosen belajar sama Bu Ati, Bu Atinya cerewet. Atau, saya senang sekali belajar tentang kelangkaan. Jadi saya bisa ini, ya. Tuliskan di sticky note ini. Ngerti? Ngerti. Sesuai perasaan kalian saja, ya. Tidak usah dikasih nama. Jadi rahasia namanya, ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tempelkan sticky note-nya di sini. singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi. Untuk raih masa depan dan impian kita. Baik, gimana baca hasil sticky note kalian, ya? Hasil dari kalian sudah mempelajari tentang kelangkaan, bagaimana perasaan kalian, ya? Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran sudah kita selesaikan. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang materi konsumsi, distribusi, dan materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kalian siapkan di rumah baca-baca, ya, biar pas ibu masuk kalian sudah pintar-pintar, ya. Nah, jadi kalian harus belajar di rumah tentang materi-materi selanjutnya. Baik, sekarang silakan untuk membereskan buku-buku kalian. Silakan untuk berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh siapa? Oleh Febrian aja, ya. Duduk siap gerak. Sebelum doa kita berdoa. Untuk berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Terima kasih Bu atas kesediaannya di observasi. Insya Allah kita akan tindak lanjuti nanti di percakapan pasca. Baik. Terima kasih ya. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Widayani, calon guru penggerak pendidikan itu dari Kabupaten Garut. Bersama saya ada pengajar praktik Ibu Wulan dan juga ada coaching yang kemarin diobservasi Ibu Ati Sofiawati. Kebetulan dalam kesempatan ini saya bertindak sebagai coach dan Ibu Ati bertindak sebagai coaching dan Ibu Wulan bertindak sebagai pemantau. Bisa dimulai Bu ya? Apa kabar Bu Ati? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana kemarin ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Ya, Perasaannya gimana? Pembelajaran kemarin alhamdulillah lancar dan perasaannya mungkin sekarang lebih lega ya Bapak. Ada beberapa ilmu baru yang saya dapatkan dari pembelajaran kemarin. Sebelum-sebelumnya ada hal-hal yang belum saya terapkan kepada peserta didik dan kemarin saya terapkan kepada peserta didik dan alhamdulillah hasilnya lebih Alhamdulillah ya. baik. Ya kita bisa sharing lah meningkatkan Iya, kapasitas kita dalam pembelajaran. Oke Bu, menurut Ibu apa yang sudah maksimal dari proses pembelajaran yang kemarin dilakukan? Ya, mungkin kalau untuk hal yang lebih yang sudah maksimal, saya melihat dengan model kemarin saya menerapkan adalah dengan memakai model pembelajaran PBL atau produksi. Nah di situ saya melihat yang sudah maksimal itu dari mulai pembukaan sampai pada kegiatan inti dan penutup sintak-sintaknya itu sudah sesuai dengan PBL itu sendiri dan dari media pembelajaran yang saya gunakan pada saat itu diantaranya ada gambar, ada video dan beberapa platform diantaranya adalah dengan
evaluasinya saya menggunakan dengan faktor krisis ya. Nah kemarin itu saya melihat anak-anak, maksud saya peserta didik yang gaya belajarnya lebih tertarik pada visual, audio visual atau audio saja dan kinestetik, itu peserta didik bisa mengikuti karena disebutkan saya memberikan medianya itu ada gambar, ada video dan diferensiasi ya. Jadi kita bisa, ibu sudah bisa mewadahi seluruh gaya belajar siswa. Alhamdulillah. Ya. Terus dari evaluasinya juga saya menggunakan evaluasi kemarin itu saya coba dan ternyata peserta didik sangat tertarik. Lebih semangat ya, lebih antusias ya. Antusias. Dan dengan kuis itu lebih antusias, luar biasa. Menulis biasa. Oke, Bu, mungkin ada bagian-bagian menurut Ibu yang harus ditingkatkan, harus lebih ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Ya, dalam pembelajaran yang kemarin mungkin yang harus ditingkatkan dilihat dari kemarin kan saya berbasis dengan masalah yang mungkin yang harus ditingkatkan selain masalah itu sudah anak-anak sudah atau peserta didik sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, si permasalahannya itu harus diapakan, mungkin seperti itu ya Bapak ya. Jadi jangan sampai permasalahan sudah dipecahkan tetapi tidak peserta didik sudah hanya cukup sampai memecahkan permasalahan itu saja. Mungkin untuk ditingkatkan mungkin ada actionnya lagi, mungkin lebih ke aktualisasinya ya, aktualisasinya seperti itu. Luar biasa Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu cara untuk meningkatkan proses pembelajaran tadi? Mungkin untuk cara meningkatkan proses pembelajaran yang kemarin, karena kemarin saya menggunakan pembelajaran video besar ini jadi anak perlu memecahkan masalah. Nah kemarin sudah memecahkan masalahnya, saya ingin peserta didik itu selain memecahkan masalah ada actionnya, ada proyeknya Bapak, ada produk yang bisa dihasilkan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi selain memecahkan masalah, oh ini nih ada buktinya nih, ada yang seperti ini. Jadi tidak hanya berbentuk hanya tulisan dan lain sebagainya. Luar biasa Bu ya, apa yang sudah Ibu kemukakan, apa yang sudah Ibu jelaskan untuk membuat produk. Cuma dalam hal ini saya ingin lebih mengetahui langkah konkret apa Bu yang akan Ibu lakukan dengan siswa untuk mewujudkan rencana. Kebetulan kemarin itu saya tentang materi kelangkaan yang Bapak ini sebagai permasalahan ekonomi manusia. Nah, kelangkaan ini bagaimana agar kelangkaan ini tidak menjadi permasalahan di lingkungan minimalnya di lingkungan kita sendiri. Nah mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan guru lintas mapel ya. Lintas mapel misalnya saya guru IPS dengan guru IPA. Bagaimana nih misalkan terjadi kelangkaan, contohnya kelangkaan misalkan tentang gas dan sebagainya. Nah nanti saya dengan guru IPA akan berkolaborasi untuk bagaimana agar misal dari sampah, sebenarnya kan sampah-sampah itu sangat mengganggu lingkungan sekitar. Nah bagaimana untuk mendaur ulangnya ya. Contohnya misalkan dari sampah itu sendiri bisa membuat gas atau atau di lingkungan kita sendiri, kebetulan kita lingkungan yang daerah yang agrikultur gitu ya. Jadi peternakan dan lain sebagainya juga banyak lah di kita. Nah jadi dari hasil-hasil misalnya dari peternakan kita misalkan peserta didik bagaimana caranya nih membuat gas dari kotoran hewan dan Jadi Ibu mungkin ada yang bisa membantu Ibu yang tadi ya, guru lintas pelajaran. Iya seperti itu. Juga mungkin tadi saya simak lingkungan Bu ya. Jadi memanfaatkan lingkungan di sekitar gitu. Iya betul. Itu sebagai salah satu aset sekolah yang bisa dimanfaatkan. Iya seperti itu Pak. Iya.
mudah-mudahan berjalan selanjutnya. Jadi itu akan menjadi salah satu keuntungan juga buat sekolah ya Bapak ya. Jadi ini dalam skala mikro gitu ya, tapi Iya. itu kan menjadi suatu hal yang produk yang bisa Iya, tepat iya. guna gitu ya, bisa dipakai oleh kita. Selain guru mapel tadi Bu, selain guru lintas mapel atau mungkin guru senior, siapa lagi yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mewujudkan program ini? Ya mungkin selain guru lintas mapel, saya juga ya itu kembali lagi ke guru senior mungkin ya yang lebih berpengalaman bagaimana mungkin nanti saya akan melaksanakannya. Selain itu ya peserta didik sendiri gitu ya yang pasti akan lebih membantu saya dalam pembelajaran nanti. Dan selain peserta didik juga mungkin yang lebih luasnya ya orang tua mungkin Bapak ya, mereka apabila mereka mendukung dengan program saya yang seperti ini mungkin saya berpikirnya ini akan sangat luar biasa. Betul. Luar biasa sekali itu. Jadi ketika Ibu mampu berkolaborasi dengan peserta didik, dengan guru-guru lintas mapel, dengan guru-guru senior dan juga dengan orang tua siswa ya. Kita melibatkan orang tua siswa sebagai penyuplai bahan baku mungkin tadi ya. Penyuplai bahan baku karena tadi kan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita banyak terdapat peternakan dan lain-lain. Dan itu akan menjadi suatu produk yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Paling tidak untuk skala mikro ya. Itu jadi produknya itu ya. Luar biasa Bu, betul. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Amin Bapak ya. Kapan Bu kira-kira akan mulai dilaksanakan? Ya kebetulan setelah materi yang hari ini yang kemarin itu tentang kelangkaan disusul dengan materi produksi Bapak. Ya, nah mungkin dalam materi produksi ini bisa saya lakukan dari mulai kelas saja dulu memberikan materi. Nah dari situ bisa dilakukan untuk praktek tentang produksi. Jadi harus menghasilkan sesuatu ya gitu. Jadi ya, seperti itu tentang produksi. Produk ya, kita berbasis produk nantinya. Luar biasa, produk yang akan bermanfaat untuk kita juga, untuk digunakan di lingkungan kita juga. Ya, luar biasa Bu, terima kasih untuk percakapan hari ini. Mungkin ada sedikit yang disimpulkan dengan Bu? Iya mungkin dari beberapa hari yang lalu dari mulai kita yang observasi ya Bapak yang sampai pada hari ini dari mulai pra ya Bu ya, dari mulai pra sampai observasi dan sampai saat ini mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru terutama. Jadi ternyata dalam mendidik itu bukan hanya kalau biasanya ya Bu ya Pak, saya itu kalau misalkan mengajar hanya dengan metode ceramah dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi setelah ini ternyata banyak ilmu baru yang saya terapkan dan peserta didik pun ternyata lebih bersemangat. Jadi karena mereka lebih berpikir ini tuh yang saya sampaikan bukan hanya terpaku pada buku bukan hanya terpaku pada buku, tetapi yang sedang terjadi hari ini tentang apa gitu ya. Jadi benar-benar lebih relevan mungkin. Betul, luar biasa Bu apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih Bu Atin. Dari mulai praobservasi, terus kemarin kita melakukan observasi di kelas, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Banyak sekali hal, bukan cuma untuk Bu Atin, untuk saya juga sebagai coach, banyak sekali untuk hal yang bermanfaat, dan mungkin kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk sama-sama mewujudkan produk di sekolah kita, dan produk itu tentu akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih, sukses terus Bu Atin untuk segala rencananya. Terima kasih Ibu pengajar praktik Ulan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan